Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran matematika. Sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Ya, jadi bilangan bulat itu apa? Kemudian operasi hitung bilangan bulat. Kemudian yang terakhir kita mempelajari operasi hitung campuran ya, entah itu bilangan bulat, kemudian bilangan desimal, pecahan ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yaitu tentang lingkaran. Nah, langsung kita mulai ya. Nah, yang pertama ada pengertian lingkaran dan unsur-unsurnya. Jadi apa sih lingkaran itu dan apa saja sih unsur-unsur yang membentuk lingkaran? Nah, jadi lingkaran itu adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk garis lengkung yang berpusat pada satu titik. Itu namanya adalah lingkaran. Pada bangun lingkaran itu terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Nah, yang pertama di sini ada pusat lingkaran. Pusat lingkaran itu adalah titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran, yaitu titik O. Nah, di sini Ibu mempunyai lingkaran, ya. Ini, nah yang titik di tengah itu adalah titik pusatnya ya. Nah, Ibu kasih nama O. Jadi lingkaran ini namanya adalah lingkaran yang bertitik pusat O, ya. Kemudian Ibu punya lagi. Nah, misalkan ini ada titik lingkarannya lagi, tetapi namanya berbeda. Nah, di sini namanya P. Jadi nama lingkarannya adalah lingkaran yang bertitik pusat di P. Ya, seperti itu ya penamaannya. Jadi, ciri-ciri pusat lingkaran itu ada berupa titik, ya, titik yang tengah tadi ya. Kemudian berada di tengah lingkaran. Nah, dia berada di tengah-tengahnya. Kemudian memiliki jarak yang sama dengan semua titik pada lingkaran. Jadi, misalnya dari O itu nanti ditarik garis ya sampai yang garis lengkung yang di luar itu ya. Nah, itu nanti jaraknya adalah sama ya. Makanya dia namanya adalah titik pusat. Nah, kemudian disimbolkan dengan huruf kapital misalnya O, P, A, B, dan lain-lain atau dan seterusnya. Jadi tidak hanya melulu O maupun P ya. Misalkan kalau A berarti nanti lingkaran yang bertitik pusat di A. Kalau misalkan Z, ya berarti lingkaran yang bertitik pusat di Z. Seperti itu ya. Nah, berikutnya. Di sini ada jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Misalnya, garis OA. Nah, ini kan di atasnya tulisan OA, OB, OC maupun OD ini kan ada garis di atas ya nak. Nah, itu bacanya adalah garis. Ya, kalau dalam matematika itu adalah penulisan untuk simbol garis. Ya, jadi garis OA, garis OB, garis OC, dan garis OD. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini misalnya ya, Bu, jari-jari lingkaran yang seperti apa? Ibu ini punya lingkaran yang bertitik pusat di O. Nah, Ibu tarik garis. Nah, ini adalah garis A. Jadi ini adalah jari-jari lingkaran OA. Ya. Kemudian lagi. Nah, ini Ibu tarik garis lagi. Ini OB. Nah, jadi ingat ya dari titik pusat tadi ya nak ya. Kalau ditarik garis keluar seperti ini, itu jaraknya sama, berarti dia adalah titik pusat. Nah, sekarang kalau jari-jari, ini adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke suatu titik pada lingkaran. Jadi dia ditarik garis seperti ini. Nah, sekarang lagi ini ada O.
Nah, berarti ini adalah OC. Dan ini adalah OD. Seperti ini ya. Nah, kemudian ciri-cirinya berarti berupa ruas garis menghubungkan antara titik pusat dengan titik pada lingkaran. Contoh penulisannya ada garis OA, garis OB, garis OC, dan garis OD. Ya, baik, berikutnya ada diameter. Diameter lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat, misalnya adalah garis DB. Nah, sekarang Ibu punya satu lingkaran lagi. Ini bertitik pusat di O, tetap ya. Nah, Ibu tarik garis ya, seperti ini, yang membagi dua. Nah, ini Ibu beri nama D sama B. Ya, itu namanya adalah diameter. Nah, sedangkan jari-jari itu nanti nilainya adalah setengahnya diameter. Jadi, O ke B itu jari-jari OB. O ke D itu adalah jari-jari OD. Ya, seperti itu ya. Jadi, ingat, jari-jari itu adalah setengahnya diameter. Ya, kalau diameter itu membagi sama sebuah lingkaran. Oke, baik. Sekarang ciri-cirinya di sini berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran, kemudian melalui titik pusat. Ya, untuk penulisannya itu bisa ditulis dengan diameter DB atau garis DB. Ya, karena dia berbentuk garis, jadi atasnya diberi tanda garis. Nah, berikutnya yang keempat. Di sini ada busur lingkaran. Busur lingkaran itu merupakan garis lengkung pada lingkaran, misalnya busur AB, busur BC, dan busur CD. Nah, busur AB itu biasa ditulis dengan busur AB. Jadi di atasnya diberi tanda lengkung. Ya, kalau tadi garis itu lurus, di atas huruf itu diberi tanda garis lurus. Kalau busur itu diberi tanda garis lengkung. Ya, nah di sini Ibu punya contoh lingkaran yang berpusat pada titik O. Nah, Ibu kasih garis yang merah. Ini adalah busur A dan B. Ya, jadi dia adalah garis lengkung ya, yang berada di pinggir itu namanya adalah busur lingkaran. Nah, ciri-cirinya berarti ada berupa lengkungan, bagian dari lingkaran ya. Contoh penulisannya adalah busur. Kalau di sini kan AB berarti busur AB. Nah, di atas huruf AB diberi garis lengkung kayak gitu ya. Berikutnya ada tali busur. Tali busur itu merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, misalnya garis AB dan garis DC. Nah, contohnya ya, di sini ada lingkaran yang berpusat pada titik O. Nah, Ibu tarik garis seperti ini. Yang merah ini ada A dan B. Berarti ini adalah tali busur AB. Ya, terus Ibu punya lagi tuh sembarang ya, Ibu. Nah, Ibu tarik garis seperti ini. Jadi ini tidak melewati titik pusat ya. Kalau melewati titik pusat, itu berarti nanti diameter. Nah, kalau tali busur itu dia di luar titik pusat. Nah, ini yang ungu Ibu beri nama D dan C. Jadi tali busur DC. Kalau merah, tali busur A. B. Nah, untuk ciri-cirinya berarti berupa ruas garis menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, untuk penulisannya ya itu diberi tanda garis di atasnya AB dan DC. Nah, berikutnya di sini ada apotema. Apa sih apotema? Nah, ini pernah keluar di ujian ya. Jadi apa sih apotema itu? Ini 2 tahun berturut-turut keluar terus. Jadi nanti silahkan bukunya dilingkari ya. Nah,
Apotema itu merupakan garis hubung terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran, misalnya OE. Nah, di sini Ibu punya. Nah, mohon maaf ya Nak kalau gambarnya jelek ya. Di sini kalian lihat yang titik O ke E, ya, yang di antara garis DC itu adalah apotemanya. Ya, jadi garis O ke E itu adalah apotema, ya. Yang ini. Nah, ini adalah apotemanya yang warnanya hijau, ya. Baik, berikutnya ada juring lingkaran, ya. Juring lingkaran itu merupakan daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan dua jari-jari yang melalui ujung-ujung busur tersebut. Misalnya juring BOC. Nah, juring lingkaran itu biasa juga disebut sektor lingkaran. Nah, langsung ya untuk pemahaman materinya ya. Di sini Ibu punya sebuah lingkaran yang ada juring lingkarannya. Nah, juring lingkaran itu yang Ibu arsir warna hijau, ya. Jadi BOC, daerah BOC itu adalah daerah atau juring lingkaran, ya. Jadi yang Ibu arsir warna hijau. Nah, kemudian ciri-cirinya berarti berupa daerah, ya, yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Jadi, jari-jarinya yang mana? OB dan OC. Kemudian satu busur lingkarannya yang mana? Nah, itu adalah BC. Ya, ingat ya, busur lingkaran itu tadi adalah garis lengkung. Oke, baik, berikutnya. Tembereng. Sekarang, tembereng itu merupakan daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Nah, misalnya tembereng AB. Nah, di sini Ibu punya gambarnya. Jadi yang Ibu arsir warna biru, ya, ini adalah tembereng. Ya, jadi dia dibatasi oleh tali busur. Ingat ya, kalau tali busur itu dia tidak melewati titik pusat. Kalau melewati titik pusat tadi disebut dengan diameter. Ya, oke. Kemudian tembereng itu ciri-cirinya berupa daerah ya dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Oke, baik, berikutnya. Di sini unsur-unsur lingkaran tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut, ya. Unsur berupa titik itu pusat lingkaran, kemudian unsur berupa garis ada jari-jari atau radius, diameter, busur lingkaran, tali busur, dan apotema, ya. Unsur berupa luasan atau daerah maupun bidang ya Nak, itu ada juring dan tembereng. Nah, untuk tembereng tadi ya, untuk tembereng tadi itu ciri-cirinya berupa daerah dan dibatasi oleh busur dan tali busur ya, bukan dua jari-jari ya. Bu Vita salah ketik ya Nak ya, yang benar ada dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, baik, berikutnya. Di sini ada tugas. Nah, tugasnya nanti silahkan kalian kerjakan. Ayo berlatih halaman 70 sampai 71. Nanti yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau berarti kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Ya, jadi ingat yang untuk tembereng tadi, ciri-cirinya Ibu ingatkan kembali ya. Itu dibatasi oleh busur dan tali busur, bukan oleh jari-jari, ya, nggak ada jari-jarinya. Itu dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, baik, nanti kalau masih ada yang bingung dan ada kendala, silahkan nanti untuk kelas 6A ditanyakan oleh Ibu ke Bu Vita, kalau kelas 6B nanti ke Bu Mega, ya. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini.
Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.